Baik, cek cek. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai saja kelas tahsin pada kali ini. Insya Allah saya akan buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu wa ala umurid dunya wa din. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul pada sesi kelas private di pertemuan kali ini di batch kedua modul B ya, Bapak Ibu sekalian, di tanggal 28 Februari ini ya. Semoga Bapak Ibu semua senantiasa sehat selalu ya, dan juga diberikan kelancaran dalam mengikuti kelas pada kali ini. Tak lupa salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada sahabatnya, keluarganya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Baik, Bapak Ibu sekalian, pada pertemuan perdana dengan saya, insya Allah ya, ini pertemuan perdana Bapak dan Ibu sekalian dengan saya selaku MC yang akan membimbing jalannya kelas pada kali ini dari awal insya Allah sampai dengan akhir, yang kemudian nanti akan diisi oleh pemateri ya. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu, perkenalkan saya di sini sebagai MC. Nama saya Alvin Fadlur Rahman, bisa dipanggil Kang Alvin aja, tidak usah Ustadz ya. Sebut saya Kak Alvin, Kak Alvin aja. Eh, Insya Allah saya akan membimbing jalannya kelas pada kali ini gitu. Dan pada malam hari ini, insya Allah sudah ada banyak sekali peserta yang bergabung ya, partisipan di sini sudah, alhamdulillah sudah banyak sekali yang antusias dalam mengikuti kelas kali ini gitu. Dan juga insya Allah pada kelas kali ini insya Allah akan dipandu langsung oleh Ustadz Ari Abdullah yang alhamdulillah sudah ada berada di tengah-tengah kita. Saya akan sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz Ari, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Kang Alvin. Insya Syukran, syukran. Allah. Baik, alhamdulillah Ustadz ya. Insya Allah nanti sepanjang berjalannya acara akan dibimbing langsung oleh Ustadz Ari Abdullah gitu. Baik, dan sebelum saya mulai, saya ingin sekedar mengingatkan juga kepada Bapak Ibu sekalian agar kelas ini berjalan dengan lancar dan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu juga bisa siapkan segala hal yang diperlukan dan dibutuhkan, baik itu catatan, pulpen ataupun yang lainnya, termasuk modul yang sudah kami dan tim share kepada Bapak dan Ibu sekalian. Itu mohon untuk disiapkan, jika diperlukan silahkan siapkan sedari sekarang. Itu yang pertama. Dan selanjutnya saya juga ingin mengingatkan kepada Bapak dan Ibu semua, apabila ingin ada sesuatu yang ingin ditanyakan atau disampaikan, mohon untuk angkat tangan terlebih dahulu atau menggunakan fitur raise hand yang ada di ponsel Bapak Ibu masing-masing ya, ada di gadget Bapak Ibu masing-masing ya. Itu peraturan yang kedua gitu. Itu saja mungkin ya yang mau saya ingatkan. Dan juga selanjutnya mungkin sekedar mengingatkan juga, sekedar agar lebih semangat lagi, mari Bapak Ibu semua sekalian, mari kita luruskan niat dan ikhlaskan hati serta pikiran kita untuk senantiasa tenang, dan juga agar belajar kali ini lebih semangat lagi, lebih bermanfaat lagi juga gitu ya. Anggap belajar kali ini juga sebagai salah satu jalan dari tholabul ilmi ya, yang insya Allah berpahala besar untuk Bapak Ibu semua sekalian ya. Baik, kita langsung mulai saja kelas pada kali ini dengan mengucapkan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja saya akan serahkan kepada pemateri Ustadz Ari Abdullah. Kepada Ustadz Ari Abdullah, saya persilahkan. Alhamdulillah.
Syukran. Ini Kak Alpin, Ustadz Alpin atau Kang Alpin nih? Kang aja atau Kak Masya juga nggak Allah. apa-apa. Insya Allah. Alhamdulillah. Syukran Kang Alpin. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma salli wa sallam ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu al-hadits. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, ya, terlihat segar semangat semuanya, ya, dan alhamdulillah hari ini pertemuan keberapa kira-kira Pak Bu? Ada yang menghitungnya? Ketiga Ketujuh, grup B. Dari pertama dari ketujuh, modul A. Oh, ketujuh. Ketujuh berarti alhamdulillah, ya. Dan alhamdulillah kita pun juga mendapatkan saudara baru, ya, keluarga baru, yaitu Kang Alvin yang insya Allah akan senantiasa menemani kita semua. Dan insya Allah mudah-mudahan kita doakan beliau mudah-mudahan sehat selalu, barokah selalu, dan juga insya Allah mudah-mudahan mendapatkan pahalanya juga insya Allah, ya. Amin ya Allah, amin. Baik Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, pada kesempatan malam hari ini tak henti-hentinya kita ucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kita berbagai kenikmatan, bahkan kesempatan sampai saat ini bisa masih ikut bergabung, ya, masih beristiqomah, masih bersemangat untuk senantiasa berthalabul ilmi, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antaranya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebagaimana yang sudah kita ketahui kewajiban kita terhadap Al-Qur'an, yaitu harus membaca Al-Qur'an dengan tartil, sebagaimana firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim warattilil qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil, dengan perlahan-lahan, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh pengharapan, ya, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu dari mulai sekarang, dari mulai ketika kita bergabung di Sobat Ngaji ini, saya ingatkan kembali bahwa kita niatkan pertama adalah pahalanya, ya, karena pahala ini akan kita dapatkan, ya, sebelum kita belajar pahala sudah didapatkan nih oleh Bapak Ibu sekalian. Maka dari itu kita bersyukur kepada Allah masih diberikan kekuatan untuk senantiasa melaksanakan perintah Allah, menunaikan perintah Allah, salah satu di antaranya yaitu memperbaiki bacaan Al-Quran kita sesuai dengan ilmu-ilmunya, yaitu ilmu tajwid ataupun ilmu tahsin. Baik, izin share screen terlebih dahulu Bapak Ibu sekalian, ya. Baik, sebagaimana alhamdulillah yang sudah ditugaskan kepada Bapak Ibu sekalian, yang sudah di-sharekan juga, ya. Alhamdulillah banyak perkembangannya, dan juga alhamdulillah Bapak Ibu sekalian yang sebagian yang sudah men-sharekan juga, insya Allah ini akan kita ulang, kita akan ulas kembali, kita akan memurojaahnya Bapak Ibu sekalian, dan ini latihannya sebagai murojaah terakhir, ya, di modul ini, ya, terakhir di modul ini. Jadi untuk penentuan kita lanjutkan materinya, tapi sebelum itu kita akan memurojaah terlebih dahulu, ya. Baik, seperti biasa Bapak Ibu sekalian, kita akan latih terlebih dahulu pola-polanya, ya. Kita awali dengan membaca Quran Surah Al-Fatihah bersama-sama, ya. Seperti biasa kita baca 2 kali pola, ya, 2 kali pola diikuti serentak semuanya, dan juga langsung kita masuk ke Al-Fatihah nanti, ya. Baik. Saya siapkan dulu Al-Fatihahnya. Nah, biar fokus juga, ya, ke ayatnya. Baik, kita mulai. 1, 2, 3. Bana baununa binabina baini buna. Bana baununa binabina baini buna. Bana baununa binabina baini buna. Bana baununa binabina baini buna.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بنا بنا بوننا بنبينا بين بونا بنا بنا بوننا بنبينا بين بونا. Oke, alhamdulillahirobbil. Nah itu ya, pola ini senantiasa harus terus praktekkan, apalagi eh, apa namanya ketika Bapak Ibu ingin membaca Al-Quran, nah kita polakan dulu ya, agar nanti nempel terus ya untuk iramanya. Apalagi kalau sudah lancar nih Bapak Ibu ya. Kalau sudah lancar, enaknya itu adalah ketika kita mempraktekkan pola bana bana baununa binabina baini buna bana bana baununa binabina baini buna bismillahirrahmanirrahim qul ya ayyuhal kafirun. Nah, nempel langsung ya ketika kita mempraktekkan di bana-bana ini ya. Baik, yang kedua Bapak Ibu sekalian, kita coba murojaah terlebih dahulu. Mad panjang 2 harakat itu ada berapa kira-kira Pak Bu? Ada berapa? Masih ingat? Ada tuh. 7. Ada 7. Nah, untuk memudahkan mengingatkan Bapak Ibu sekalian, ada rumusnya. Masih ingat rumusnya? Yuk, 3, 2. 2. Oke. Rumusnya adalah 3, 2, 2. Nah, 3 itu apa saja Pak Bu? Fathah, fathah, Fathah. fathah, Iya. Fathah bertemu alif, fathah, alif. alif bengkok, Fathah bertemu alif bengkok. Fathah. fathah berdiri. Oke, fathah berdiri. Kedua, duanya kasrohnya ada 2. Ya. Kasroh, Ketemu ya. Ya, sukun ya, dan bertemu kasroh berdiri. kasroh berdiri. Domahnya ada 2 Bu, Pak. Domah bertemu wawu sukun. sukun. Berikutnya Terbalik. nah, ini senantiasa harus kita ingat ya. Karena apa? Ini modal pertama ya. Modal pertama, kunci pertama untuk menentukan tanda mad panjang 2 harakat, 4 harakat, bahkan sampai 6 harakat ya. Yang menentukan mad ya dari mulai 2 harakat, 4 harakat sampai 6 harakat ya. Baik, alhamdulillah sudah kita ingat untuk 7 tanda tersebut ya. Alhamdulillah. Nah, baik, pertanyaan yang berikutnya. Pembahasan kita adalah di mad far'i ya, tapi nanti kita belum bahas tentang mad far'i. Nanti insya Allah di pertemuan yang nanti di modul C insya Allah ya. Baik Bapak Ibu sekalian, di modul ini, di modul B ini kita mempelajari mad panjang 4 sampai 5 harakat. Nah, salah satu kemudahan untuk mengetahui mad panjang 4 sampai 5 itu adalah kita mengetahui bahwa ada tanda alis bertemu dengan hamzah dan alis bertemu dengan alif berharokat. Itu dulu. Itu untuk penerapan dasar ya. Jadi kita cukup melihat tanda saja. Alis hamzah, alis alif berharokat ya. Oke. Baik. Oke, kita langsung saja Bapak Ibu sekalian di halaman 11. Nah, oke, sekarang Bapak Ibu sekalian mempraktekkan secara langsung dan 1 orang 2 baris ya. 1 orang membacakan 2 baris dan nanti bergantian ya. Nah, ini sebagai penentu pada malam hari ini ya. Mudah-mudahan Allah lancarkan untuk mempraktekkan kembali latihan ini ya. Karena kalau misalkan kita sudah mempraktekkan terus kita banyak memurojaahnya dan kita murojaah kembali secara talakti ya,
membacakan di hadapan guru, ya insya Allah di hadapan saya. Baik, saya akan mengingatkan sedikit Bapak Ibu sekalian untuk cara berwakaf di tanda alis, ya. Yang pertama yaitu tatkala ada alis bertemu dengan alif berharakat atau hanya tanda alis saja, misalkan seperti ini ya. Nah, ini seperti ini. Nah, maka di sini dibaca berapa harokat Pak Bu? Masih ingat? Dua harokat. Ya, ingat meskipun ada tanda alis tapi tetap dibaca dua harokat. Karena di sini tidak ada pertemuan alis bertemu hamzah atau pertemuan alis bertemu dengan alif berharokat. Ya. Nah, ini pun juga sama. Ini alis bertemu alif dibaca panjang tidak? Tidak. Dua harokat. Ya, Tidak. hanya dua harakat saja. Ya, dibaca panjangnya hanya dua harakat saja. Karena di sini bukan alif berharokat. Ya, ini pun juga sama yang paling bawah. Ya, nah baik yang kedua adalah ada tanda alis, terus ada domah terbalik di huruf ha bomir, namanya ha bomir. Ya, ini pun juga bahkan tidak dibaca. Ya, melainkan disukunkan saja tuh, dibaca sukun ketika diwakafkan. Nah, ini contohnya yaitu dibaca ahdahu atau ahdah. Dibaca ahdah atau ahdahu, Pak Bu? Ahdah. Disukunkan saja. Oke, tidak dibaca panjang. Terkhusus di huruf ha dhamir. Nah, di modul A sudah kita bahas ya tentang ha dhamir seperti ini. Berikutnya yang ketiga, ketika ada alis bertemu dengan hamzah. Nah, kalau yang ini Bapak Ibu sekalian, ketika diwakafkan dibaca panjang 5 sampai 6 harkat. Nah, kapan dibaca 5? Ketika dibaca 5 harkat, ketika kita mempraktekkan mad panjang alis bertemu hamzah ketika wasol, ketika di tengah-tengah dibaca 4. Kalau ketika di tengah-tengah dibaca 4, maka ketika diwakafkan menjadi 5. Gitu ya. Kalau misalkan di tengah-tengah kita baca alis bertemu hamzahnya 5 harkat, maka ketika diwakafkan jadi 6. Nah, itu ya. Makanya itu di sini 5 sampai 6 harkat. Oke. Baik, siap. Bismillahirrahmanirrahim ya. Kita langsung saja karena ini evaluasi ya. Evaluasi setiap modul nanti ada evaluasinya. Seperti modul A ada evaluasinya. Kita mempraktekkan Quran surah Toha ya. Kalau sekarang kita mempraktekannya ini dulu ya, latihan dulu, nanti ada surat. Setiap modul pasti ada surat yang dijadikan tugas ya. Baik, kita akan praktekkan terlebih dahulu dari kita mulai dari Pak Eman ya. Wah. Silakan Pak Eman. Baris keberapa? 2 baris ya, 2 baris. Baris ini. Nah, kalau misalkan iramanya biar standar dulu, polanya ya, bana baununa wala, nah, biar masuk dulu tuh iramanya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Wala takunu. Oke. Wa'adna Musa. Hati-hati saatnya kepanjangan, tetap 2 harokat. Wa'adna Musa. Nah, gitu ya. Jadi tetap diukur dari mu sama ya. Berikutnya. Wa'aufu bi'ahdi. Bagus. Berikutnya. Apa kullama ja'akum was-samaa'a bina. Masih ingat Pak Eman? Ya. Kalau fathah tanwin Bukan langsung. dibaca? Dibaca berapa harakat? 2. 2 harakat Pak Eman ya. Oh iya, nanya. Oke. Ini masih ingat polanya nih. Pola ini. Iya. Ya. Banaba anaba. Ini khusus fathah tanwin ya. Nah, nanti yang disukunkan seperti yang tadi Pak Eman baca itu adalah
ketika nanti kondisinya di luar atau selain fathah tanwin, mau itu kasroh, domah, fathah biasa ya, ataupun kasroh tanwin, domah tanwin. Nah ini baru disukunkan. Kalau fathah tanwin, nah ini baru harus dibaca panjang 2 harakat karena termasuk iwad nantinya ya, mad iwad. Jadi Ya. gitu. Nah itu ya, itu dipola Pak, ya dipola, diingatkan lagi biar pas. Oke. Nah ini dibacanya nanti ya. Ya. Maka ketika dibaca a di sini 2 harakat, maka tetap alisnya dipraktekkan 4 harakat ya, yang tadi ukurannya 4 harakat. Ya. Yang jadi 5 dan 6 itu ketika bukan fathah tanwin gitu ya. Silakan Pak Eman coba dipraktekkan ulang. Ya, bismillah. Wassama'a bina'a. Nah, alhamdulillah. Ya. Oke, sudah paham ya Pak Eman ya? Ya, insya Allah. Hanya Mudah-mudahan nggak lupa. fathah tanwin saja. Insya Allah nanti diingatkan kalau lupa ya. Ya. Oke, silakan lanjutkan. Allati an'amtu alaikum. Nah, Masya Allah cukup Pak Eman. Alhamdulillah ya. Sudah sesuai dengan apa yang sudah dilatih ya. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya ada Pak Hari. Silakan Pak Hari. Sayaqulu sufaha. Oke. Untuk bacaan tanda alisnya sudah oke. Cuman di sini ada tambahan Pak Hari ya. Kalau misalkan ada alif lam, nah kita masuk ke tasdid langsung ya. Lus langsung. Sayaqulu sufaha. Sayaqulu sufaha. Ulaika ashab bi'ahidna ila Ibrahim. Wa'ahid. Wa'ahid. Wa'ahidna ila Ibrahim. Ya, baik. Berikutnya masih Pak Hari. Khati'atuhu fa'ulai. Diulangi. Khati'atuhu fa'ulai. ya. Alladzina amanu qalu Iya. yukhlifallahu ahda. Hati-hati. Di sini dibaca gimana Pak Pak Hari? Daknya ada madnya tidak di sini? Ya, di sini ini. Ya, Sudah betul. dibaca aja. Enggak dibaca 2 rakaat, hati-hati. Ya. Tadi bacaannya sudah betul, cuman daknya di sini tidak ada mad. Ya, jadi tidak dah, tapi dah. Nah, langsung dah. Yuk, diulangi Pak. Yukhlifallahu ahda. Yukhlifa. Yukhlifallahu ahda. Nah, gitu ya. Jadi hati-hati jangan sampai kita memanjangkan. Andai pun misalkan ini dibaca panjang, pasti di sini ada mad. Nah, gini ya. Nah, jadi kalau misalkan nih, jadi nanti ada beberapa kondisi Pak. Ya. Seperti halnya pembahasan kita di modul A yang apa namanya? Mad bertemu huruf yang disukunkan karena wakof yang mad arid itu ya. Seperti Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti itu ya. Nanti kondisinya akan seperti ini. Contoh misalkan kita bikin kalimatnya seperti ini. Ahda. Nah, ini kan 2 harokat nih ya. Ahda. Terus ditambah hu. Nah, ya. Ini pasti dibacanya ahda. Gitu, Pak. Tapi kalau tidak ada alifnya, ya. Kalau alifnya dihilangkan, nah, maka tidak ada mad. Maka langsung ahdah. Nah, gitu ya. Insyaallah ya. Sudah paham Pak ya? Oke. Oke, sudah. Alhamdulillah. Cukup ya 2 baris saja untuk kita murojaah. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya Ibu Sri. Alhamdulillah. Silakan Bu.
Iya, oke sudah bagus. Dicoba sedikit dekat Bu untuk dengan mikrofonnya biar terasa jelas. Berikutnya. فيخرج منه الماء Iya, alhamdulillah. إلا خائفين Masya Allah. Berikutnya. خذوا ما آتيناكم Iya. أوفي بعهدكم Iya. من السماء بما كانوا Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah ya. Oke, kita lanjutkan ya. Semuanya alhamdulillah sudah lancar nih. Berikutnya Ibu Handayani, silakan masuk, Bu. Barusan, nah ini sih paling bawah ya. Ya, masuk Ibu. Yang Belum mana ada ini? suaranya. Yang mana ya? Paling bawah Bu, paling bawah ini biayati. Ada jelas Bu? Oke. Bi ayatina ulaik Iya. wa malaikatihi wa rusulih Oke. wa ilaha abaika Ibrahim Hati-hati. Ro-nya kepanjangan Bu, kepanjangan ro-nya. wa ilaha abaika Ibrahim. Iya, satu lagi ke atas Ibu. Nah ini. Wala taku. Wala takunu. Hati-hati. Kepanjangan nu sedikit saja. Nu wala takunu. Wala takunu. Iya. Idza wa'adna Musa. Iya. Wa aufu bi ahdi. Masya Allah, lancar sekali ya, alhamdulillah ya. Bapak Ibu sekalian sudah oke nih. Kita lanjutkan, masih ada ya. Ibu Rena Mutia, masuk Ibu. Afakullama ja'akum wassama iya betul ya. Ya betul. Wassama abina Iya. allati an'amtu alaikum saya kulus sufaha saya kulus sufaha ulaika ashab Iya. wa'ahdina Wa'ahid. ila Ibrahim Afwan, diulang Ibu. Wa'ahidna. Wa'ahidna. wa wa'ahidna ila Ibrahim Nah, hati-hati ro-nya masih kepanjangan. orang ya, baik. Ibrahim. Wa'ahidna ila Ibrahim Alhamdulillah, Masya Allah ya. Baik, lanjutkan. Satu lagi di sini ada Ibu Zainun. Silakan masuk. Khati'atun faulaik
Oke, diulangi. Panjang 4 harakatnya kurang, Ibu. Khotinya tuh kurang. Khati'atu wa ulaik Iya, pas. alladzina amanu qalu Nah, lu-nya dikurangi sedikit. Qalu. alla- alladzina amanu qalu Iya. yuhlifallahu ahdah alladzi ja'aka minal ilm fayakhruju minhul ma' Iya. illa khaifi Diulangi, agak kurang panjang sedikit, Bu. illa khaifin Kho-nya kurang panjang. Khaifin. illa khaifin. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, sangat senang sekali saya ketika mendengar Bapak Ibu sekalian mempraktekkan dengan luar biasa, lancar. Insya Allah paham ya. Berarti sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu tidak? Silakan. Ya, untuk praktek ya. Gimana Bapak Ibu? Cukup ya? Insya Allah paham ya. Alhamdulillah sudah terbukti dengan Bapak Ibu mempraktekkan untuk menentukan kembali, meyakinkan kembali bahwa praktek di halaman 11 ini sebagai kuncinya ya, dan kuncinya Bapak Ibu sekalian sudah lancar, alhamdulillah. Nah, sekarang pertemuan pertemuan pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan ilmu-ilmunya ya, melanjutkan pembahasan ilmu-ilmunya. Masih ingat tidak Pak Bu, bacaan yang kita baca untuk mad alis bertemu hamzah ataupun alis bertemu alif berharokat, terkhusus alis bertemu dengan alif berharokat. Ini kita menggunakan jalur mana Pak Bu? Ya, masih ingat riwayat yang kita baca, riwayat siapa Pak Bu? Riwayat dulu. Riwayatnya masih ingat? Hafiz. Riwayat Hafiz ya. Imam Hafiz, Al-Imam Hafiz. Nah, ini nama orangnya ya. Nama yang meriwayatkannya. Hafiz, Imam Hafiz, dan jalurnya Thariqah Syatibiyah. Nah, ini ya. Jalurnya adalah jalur Thariqah Syatibiyah. Karena Thariqah Syatibiyah ini yang membaca mad alis bertemu alif berharokat ini adalah 4 sampai 5 harkat ya. Maka dari itu pasti dari Bapak Ibu sekalian akan membacakan seperti ini. Walahum fiha azwajum mutahharah. Nah, ya dibaca panjang 4 atau sampai 5 harkat seperti itu. Sedangkan di jalur yang lain ada yang membacanya walahum fiha azwajum mutahharah. Jalur siapa itu Bapak Ibu sekalian ketika dibaca panjang 2 harkat? Jalur Oke, kita perlihatkan kembali. Nah, di sini ya. Thariqah Al-Jazari atau Thariqah Thayyibah An-Nashr ya, dari Ibnu Jazari ya. Dan ini tidak sedikit juga yang mempraktekkan Thariqah Al-Jazari Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ini saya angkat kenapa? Karena penting sekali ketika Bapak Ibu sekalian, bahkan di zaman sekarang mudah sekali kita untuk mengakses murotal ya, para imam-imam ahlinya gitu ya, imam-imam kiroahnya, terus para imam Mekah gitu kan ya. Ini sering banget mempraktekkan Thariqah Thayyibah An-Nashr, yaitu dibaca dua harkat. Nah, biar kita tahu
ketika ada yang membaca 2 harakat tidak sesuai dengan yang kita baca tadi ya. Kalau kita baca kan 4 sampai 5 tuh ya. Alis bertemu alif berharokat. Ternyata ada para imam-imam di Mekah misalkan ataupun murotal yang sudah pernah kita dengarkan di YouTube ataupun di aplikasi mushaf gitu kan ya, sudah ada tuh ya. Itu biasanya dipraktikkan oleh para ulama tajwid ya. Nah, sedangkan di Indonesia mayoritas mempraktikkan jalurnya Thoriqoh Syatibiyah yang kita baca ya. Dari riwayat Hafaz, Thoriqohnya Syatibiyah yang dibaca 4 sampai 5 harakat ya. Baik, insya Allah sampai sini bisa dipahami Bapak Ibu sekalian ya, untuk pengetahuan bahwa ada yang dibaca 2 harakat ya. Jadi nanti tidak usah aneh kalau misalkan ada yang membaca dua harakat. Nah, bisa jadi yang membaca 2 harakat itu paham jalur, atau yang membaca 2 harakat itu memang belum belajar ini gitu ya, belum belajar alis bertemu alif berharokat gitu ya. Pasti di 2 kondisi itu aja. Baik, sekarang insya Allah Bapak Ibu sekalian, karena materi inti yang di halaman 11 ya, materi inti yang ada di halaman 11 Bapak Ibu sekalian alhamdulillah sudah lulus semuanya. Alhamdulillah ya. Kita lanjutkan kepada ilmu-ilmunya ya. Karena apa? Saya setting di modul-modul Sobat Ngaji ini yang pertama adalah amali dulu, praktek sampai paham saja ya, sampai paham Bapak Ibu sekalian mempraktekkan, oh ternyata tanda alis bertemu hamzah, tanda alis bertemu alif berharokat ini dibaca persekian gitu ya, sekian lama ya untuk panjangnya, ukurannya dan lain sebagainya. Nah, setelah sudah paham, setelah sudah lancar, baru insya Allah lebih mudah untuk menambah ilmu-ilmunya ya. Salah satu di antaranya yang pertama adalah ternyata ada yang membaca 2 harakat, yaitu di jalurnya Thoriqoh Thayyibah An-Nashr dari Ibnu Al-Jazari ya. Itu pasti 2 harakat, enggak 4 enggak 5 Bu Pak ya. Jadi tetap di Thoriqoh Al-Jazari itu mempraktekkan 2 harakat ya, 2 harakat. Nah, cuman 2 harakat ini khusus alis bertemu alif berharokat. Saya ulangi ya, saya ulas dulu nih. Contoh, nah di sini nih ya. Contoh Bapak Ibu sekalian, saya akan coba mempraktekkan. Nah ini ya, nah ini Pak Bu. Nah, kalimat ini kalau saya mempraktekkan Thoriqohnya Syatibiyah ya, masih ingat ya Thoriqoh Syatibiyah, riwayat Hafaz Thoriqoh Syatibiyah, membacanya seperti ini. Ha illa khaifin. Ini yang biasa ya, karena Thoriqohnya Syatibiyah yang kita praktekkan, yang kita amalkan ya di Mushaf Al-Quran Indonesia. Sedangkan kalau misalkan saya menggunakan jalurnya Imam Al-Jazari, ketika membaca seperti ini ada yang keliru atau tidak Pak Bu? Ya, silakan diprediksi ada yang keliru atau tidak. Ya, siap? Oke, saya membaca seperti ini. Ha illa khaifin. Ha illa khaifin. Ada yang keliru tidak? Ada. Banyak kurang. Ada yang mana? Yang mana? Kho-nya betul ya. Jadi kita tetap fokusnya adalah tadi alis bertemu dengan alif berharokat yang dibaca 2 harokat itu. Kalau ada alis bertemu dengan hamzah, ini tetap wajib hukumnya dibaca panjang. Maka yang benar itu adalah ha illa khaifin. Nah, itu ya, alhamdulillah sudah paham ya. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Sekarang kita akan pembedahan. Apa yang kita baca 4 harokat, apa yang kita baca sampai 5 harokat itu apa ilmunya? Ilmunya apa saja yang harus kita ketahui? Nah, disinilah kita akan coba membedah ilmu-ilmunya ya. Sebagaimana ini pernah disampaikan di tahsin besar ya. Bagi Bapak Ibu sekalian yang ikut bergabung di tahsin besar ketika membahas made ini, insya Allah menjadi murojaah ya. Murojaah memantapkan kembali ilmu-ilmu kita. Ya. Baik, kita bedakan saat ini. Mari kita bedakan hamzah dan alif. Nah, di sini sudah mulai ya, sudah mulai memberikan nama aslinya. Pak Bu ya. Kalau saya perlihatkan seperti ini, jangan dulu baca ininya ya. Ketika Ibu Bapak melihat bentuk seperti ini, kita sebutnya apa? Ini Pak Bu. Ini yang saya
apa lingkari. Disebutnya apa? Masih ingat? Alif Alif berharokat, ya. Kenapa alif berharokat? Karena kalau misalkan ada tanda alis bertemu dengan alif saja, ya, kalau misalkan bertemu dengan alif nanti kondisinya akan seperti ini tuh. Nah, seperti ini, ya. Kalau misalkan istilahnya kita pakai alis bertemu alif, maka nanti ini jadi panjang dong, ya, jadi panjang 4 harokat. Nah, maka dari itu harus disebutnya atau istilahnya kita sebutkan alif berharokat gitu ya, alif berharokat. Nah, saat ini kita akan berikan atau kita akan buka nama aslinya Pak Bu, ya. Nah, kalau yang ini sudah tahu ya, ini adalah Hamzah. Nah, ternyata Bapak Ibu sekalian, ini pun juga Hamzah. Nah, sekarang sudah tahu ya, ini pun juga Hamzah. Jadi dua-duanya Hamzah, ya. Kalau istilah sebelumnya alif berharokat. Ini untuk alif berharokat ini nanti penerapannya untuk para pemula yang baru belajar, ya. Yang baru belajar, para pemula pasti akan melihat perbedaan yang ini, ya. Kalau yang ini sudah barang tentu dibaca Hamzah, ya, disebutnya Hamzah. Kalau yang ini bagi para pemula itu nggak bisa disebut Hamzah, ya, nggak bisa. Karena bentuknya pun juga berbeda gitu, ya. Sehingga harus ada nama yang lain, yaitu alif berharokat. Nah, karena Bapak Ibu sekalian sudah paham cara bacanya, ya, tandanya, terus istilah yang dipakai sebelumnya, alis bertemu Hamzah, alis bertemu dengan alif berharokat. Saat ini kita ganti, ya, yaitu alis bertemu dengan Hamzah. Berarti cirinya cuma satu Pak Bu. Alis bertemu dengan Hamzah. Cuman ada alis bertemu Hamzah dalam satu kata, ada alis bertemu Hamzah dalam dua kata. Itu perbedaannya, ya. Itu saja yang menjadi beda itu. Kalau alis bertemu dengan Hamzah dalam satu kata, cirinya apa Pak Bu? Masih ingat? Alisnya tebal. Alis bertemu dengan enggak, ini belum dibahas. Apa sebelumnya? Oke. Nah, saya tuliskan. Ketika Bapak Ibu sekalian mengetahui satu kata dan dua katanya, yang mana nih? Alis bertemu dengan Hamzah atau alis bertemu dengan alif berharokat? Yang mana Pak Bu? Ketika kita tahu yang mana dua kata atau satu katanya. Yang mana nih? Ini satu kata atau dua kata? Ketemu dengan Hamzah. Nah, gitu, ya. Ini sebelum kita bahas halaman yang saat ini, ya. Meskipun Bapak Ibu sekalian sudah tahu yang tadi, ya, ada apa? Alisnya tebal. Itu belum kita bahas. Nah, jadi langsung di sini ketika kita bisa menentukan yang mana satu kata dan dua katanya, yang satu kata itu adalah alis bertemu dengan Hamzah. Ya, Hamzah yang seperti ini, yang bentuknya kepala ain. Nah, sedangkan alis bertemu Hamzah dalam dua kata itu adalah alis bertemu alif berharokat. Nah, itu ya, bisa paham ya? Oke. Nah, di sini saja kita bisa menentukan bahwa ini satu kata. Di sini juga kita menyebutkan dua kata, ya. Nah, cuman sekarang istilahnya kita tambah, kita berikan nama aslinya, ya, yaitu ini alis bertemu apa Pak Bu? Hamzah. Alis bertemu Hamzah. Kalau ini alis bertemu alif berharokat. Udah dirubah Pak. Bertemu dengan Hamzah. Nah, itu ya. Jadi nanti istilahnya sama nih. Alis bertemu dengan Hamzah, alis bertemu dengan Hamzah. Cuman bedanya adalah alis bertemu Hamzah yang ini satu kata, alis bertemu Hamzah yang seperti ini dua kata gitu. Ya. Nah, jadi nanti Bapak Ibu sekalian barangkali ingin men-sharekan kepada teman-temannya terkait dengan mengenal Hamzah yang sesungguhnya. Nah, untuk pemula itu jangan langsung dua-duanya Hamzah, ya. Tapi kita atau peserta kenali dulu alif berharokat. Biar beda dulu. Sesudah beda, sekarang kita kasih ilmunya, ya. Sebagaimana Bapak Ibu sekalian, ya. Dari pertama kita belajar dikenalkan tidak Hamzah ini? Enggak kan? Enggak, ya, enggak dikenalkan.
Yang saya kenalkan adalah alif berharokat. Biar sinkron dulu dari penglihatan kita, dari bentuknya. Oh, alif berharokat. Betul, memang alif berharokat. Ya. Nah, karena alif itu seperti ini. Tuh Pak Bu ya. Ini adalah hamzah. Ini juga adalah hamzah ketika alif berharokat. Nah, sedangkan yang tanpa ada harokat ini disebutnya alif. Nah, ini ya. Jadi yang disebut alif itu adalah yang ini, yang tanpa ada harakatnya. Ya. Baik, sampai sini bisa paham ya? Insya Allah. Nama asli daripada alif berharokat yaitu hamzah. Oke. Sekarang kita bahas satu persatu Pak Bu, ya. Kita akan bahas tentang alif bertemu dengan hamzah yang bentuknya kepala ain, atau alif bertemu dengan hamzah dalam satu kata dua kata nih, Pak Bu. Satu kata. Satu kata ya. Jadi alif bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Oke. Alif bertemu dengan hamzah dalam satu kata itu namanya adalah mad muttasil yang hukumnya wajib. Ya. Nah, sedangkan secara umum kita mengetahui istilahnya itu adalah mad wajib muttasil, ya. Nah, sebetulnya nama atau istilah yang di dalam kitabnya gitu ya, di dalam kitab tajwidnya itu adalah mad muttasil. Ya. Mad muttasil hukumnya wajib. Nah, gitu ya. Nah, sehingga seringnya kita mendengarkan istilah ini menjadi mad wajib muttasil. Gitu ya. Nah, wajib itu hukumnya, ya, hukumnya. Kalau cara bacanya ya apa namanya secara keseluruhan ini cara baca ya, mad muttasil yang hukumnya wajib atau mad wajib muttasil. Di dalam Mushaf Al-Quran Indonesia, Bapak Ibu sekalian, nah saya garis bawahi di sini ya, di dalam Mushaf Al-Quran Indonesia, ingat ya, bukan Mushaf Al-Quran Madinah, tapi Indonesia. Di dalam Mushaf Al-Quran Indonesia berwarna, tajwid berwarna ya, yang Bapak Ibu punya mungkin di rumah masing-masing ada ada Al-Quran yang ada warnanya ya, ada tajwid berwarnanya, diberikan warna biru tuh Pak Bu ya, diberikan warna biru. Kita cek tuh. Di sini ada yang berwarna biru Pak Bu. Ada di bawah tuh. Ya. Ada kalimat illa ayyasha. Nah, ini berarti berwarna biru, ya. Berarti ini termasuk mad muttasil atau mad wajib muttasil. Jadi yang pertama bisa diketahui dari warna, Pak Bu ya. Warnanya adalah biru. Nah, ini seperti ini tuh, ya. Warnanya biru, mad wajib muttasil. Nah, berikutnya di sini ada tanda mad wajib muttasil bisa diketahui dari segi tanda, ya, dan ternyata bisa diketahui juga dari beberapa aspek, ya, atau bentuk, ya. Nah, yang pertama, apabila tanda alif bertemu dengan hamzah seperti kepala ain. Nah, saya perjelas di sini ya. Jadi hamzahnya itu kan ada yang berdiri, ya, ada seperti alif, dan hamzahnya itu ada seperti kepala ain, makanya disebut di sini bertemu dengan hamzah. Oh, ini afwan, ini kurang hak nih ya. Nah, ini baru ketemu nih. Ya, saya tandai dulu ya. Ini harus dikoreksi lagi nih Pak Bu. Padahal ini sudah ke batch 3 belum ketemu, baru ketemu di di batch yang kedua nih. Padahal yang batch ketiga masih berjalan. Oke, baik kita lanjutkan. Nah, di sini apabila tanda alif bertemu dengan hamzah seperti kepala ain, yang ini ya Pak Bu ya. Nah, jadi bisa diketahui mad wajib muttasil dari yang pertama apa tadi? Warna ya, warna biru ya pertama. Terus di sini ada beberapa lagi. Yang pertama ataupun bisa dikatakan yang kedua ya, tandanya itu adalah alif bertemu dengan hamzah yang bentuknya adalah kepala ain. Terus yang berikutnya bisa dilihat dari bentuk ketebalan tanda alis tuh Pak Bu ya. Saya perhatikan ini dari mulai mushaf berbagai mushaf Indonesia. Saya perhatikan dan ternyata para khot atau dobet ya, tanda-tanda di dalam Al-Qur'an itu sudah diukur ya dari segi hukum bacaan juga ya. Sehingga saya perhatikan dan ternyata mad wajib muttasil itu
tanda alisnya tebal Pak Bu. Kita lihat yang ini. Ya. Tuh. Bedakan nih. Wa ma yadhkuru illa. Illa mad jaiz munfasil. Kalau ayyasha di sini mad wajib mutasil. Alisnya beda tidak? Beda ya? Beda Pak Bu. Ya. Jadi perbedaan tanda alis ini pun juga ini sudah diukur. Ya. Para ahlinya yang memberikan dobet atau tanda baca itu ya, ini sudah diukur dari bentuknya, dari ketebalannya, itu yang sudah disesuaikan. Nah, cuman kita terkadang suka tidak ngeh gitu kan, suka tidak nyadar bahwa bentuknya itu beda, gitu ya. Maka dari itu saya sebutkan di sini bisa dilihat dari bentuk dan ketebalan tanda alis. Nah, ini di sini agak tebal ya ataupun gemuk ya, seperti itu. Baik, di sini sampai sini bisa dipahami ya. Ini adalah mad wajib mutasil. Nah, kira-kira Bapak Ibu sekalian pernah ya pasti mendengar mad wajib mutasil atau mad jaiz munfasil. Kira-kira sudah pernah mendengarnya tidak? Atau baru sekarang di Sobat Ngaji nih kira-kira? Ada tidak Pak Bu? Pernah. Ustaz, Pernah, cuma Pak Hari pernah ya. kurang detail. Gitu ya. Ketika Pak Hari mendengar mad wajib mutasil sudah paham tidak apa maksudnya mad wajib mutasil? Ya waktu itu belum Ustaz. Cuma dengar panjang itu belum aja. ya, alhamdulillah. Ini juga ada beberapa halaman belum saya masukkan ke sini. Nanti mungkin bisa diupdate nanti ya, insya Allah. Nah, jadi kita pahami terlebih dahulu kosakatanya juga ya. Ini kosakatanya belum saya masukkan, tapi bisa sepertinya di sini sebentar ya. Saya coba masukkan. Atau nanti saja ya. Ini harus dicari dulu soalnya. Ada ya, untuk pembahasannya ada. Oke, kita nanti saja atau di sini saja dulu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita akan coba uraikan dulu ya. Boleh jadi catatan ya, tapi nanti modulnya ada ya, cuman belum saya masukkan. Pernah dibahas di Tasin besar ya. Mad itu apa Pak Bu? Mad itu adalah pemanjang ya. Pemanjang. Nah, ya. Mad itu adalah pemanjang. Pemanjang apa? Pemanjang suara. Yang asalnya ba menjadi ba. Nah, itu ya. Itu adalah mad. Sedangkan wajib itu sesuatu keharusan. Harus lah gitu ya. Ini bisa dimaknai harus. Harus atau keharusan ya. Kalau mutasil itu adalah tersambung. Nah, tersambung ya. Makna mutasil itu tersambung. Jadi kalau kita terjemahkan secara perkata, pemanjang harus tersambung gitu ya. Nah, sedangkan kalau misalkan istilahnya mad mutasil, mad yang tersambung dan wajib panjang gitu ya. Seperti itu ya. Nah, jadi mad wajib mutasil itu adalah di mana wajib panjang ya, wajib dibaca panjang. Nah gitu Pak Bu ya, wajib dibaca panjang dalam keadaan satu kata tersambung. Oke. Nah, jadi ketika berwakaf, nah berarti cocok nih. Tadi Bapak Ibu sekalian ketika berwakaf di sini nih, Pak Bu. Nah, lihat di sini ya. Nah, ini mad wajib mutasil atau mad jaiz munfasil? Ayo. Mutasil. Apa? Mutasil. Mutasil. Nah, bisa diketahui dari ketebalan, bisa diketahui dari pertemuan alis bertemu dengan hamzah. Ya. Kenapa disebut mutasil tersambung? Karena dalam keadaan satu kata. Karena nggak bisa dipisahkan Pak Bu. Minhul ma. Nggak bisa dibaca dua rakaat. Tapi nyambung karena ini satu kata. Kalau kita memisahkan kata ini, minhul ma, seolah-olah kita seperti mengucapkan misalkan adalah menjadi adal gitu ya. Jadi nggak terputus gitu ya, untuk kalimatnya nggak sempurna gitu ya. Maka dari itu mad wajib mutasil ini tersambung Pak Bu ya, tersambung dari mad dan juga hamzah ya. Jadi ini kalimatnya al-ma'u, kalimatnya al-ma'u, nggak bisa alma dan
gitu ya. Maka dari itu disebut muttasil itu adalah tersambung ya. Maka kalau kita uraikan tadi dari istilah mad wajib muttasil itu adalah berarti di sini diwajibkan panjang dalam keadaan satu kata gitu ya, dan tersambung dalam keadaan satu kata, yaitu pertemuan mad bertemu dengan hamzahnya. Maka harus nyambung. Hamzahnya terbawa, ya, tidak bisa dipisahkan. Baik, sampai sini bisa dipahami Pak Bu? Ya, ini untuk untuk keilmuannya, ya. Dan memang di sini tidak wajib, ya, tidak diwajibkan khususnya kepada peserta yang mana kan sudah kita ketahui tajwid ilmi itu adalah hukumnya fardu kifayah. Bagi Bapak Ibu sekalian belum ada kewajiban. Tapi penting sekali. Karena apa? Karena prakteknya sudah lancar, Bapak Ibu sekalian tinggal memberikan ilmu-ilmunya seperti ini. Ya. Oh ternyata alis bertemu dengan hamzah itu, oh ini berarti mad wajib muttasil. Mad itu apa? Pemanjang. Muttasil itu tersambung. Dan wajib suatu keharusan yang dibaca panjang dalam keadaan tersambung. Gitu kira-kira kurang lebih ya. Oke. Kita lanjutkan. Kalau ada mad muttasil, pasti ada mad munfasil. Nah, Pak Bu, kalau muttasil tersambung, berarti munfasil apa kira-kira? Bisa. Terpisah. Terpisah. Oke, di sini Bapak Ibu sekalian suara saya jelas atau kecil? Pak Zainun? Kecil. Yang lainnya? Cukup, Ustaz. Cukup. Jelas, jelas. Coba saya perbesar nih volumenya. Cek, cek. Nah ini udah besar belum? Sudah cukup. Oke, cukup ya? Ya biasanya kan ngedengarnya mantep gitu. Ini aduh kayak jauh. Oh gitu kayak. ya? Oh gitu? Oke, Ya mungkin sebentar. sinyalnya gitu. Iya, sepertinya biasanya sinyalnya agak kurang-kurang ini nih. Iya, di Kadang sini hilang jelas kok. hilang. Nah, di ibunya kayaknya itu kurang bagus. Jadi ada yang jelas, ada yang nggak jelas gitu ya. Jadi memang hal wajar ya Bapak Ibu sekalian, karena ini setiap harinya pasti sinyalnya beda-beda gitu ya. Jadi karena suara kita itu apalagi di Zoom ya. Kalau Zoom itu masuknya ke sinyal. Ya, berbeda kalau misalkan di TikTok tuh. Kalau di TikTok itu kan aplikasi TikToknya itu yang menyambungkan suara kita ke TikToknya. Tapi kalau di Zoom itu tergantung sinyal. Kalau sinyal bagus berarti suaranya pun juga insya Allah bagus ya. Oke, Emang nggak apa-apa hujan ya. di Kita Lampung hujan. oh gitu, Masya Allah ya. Nah ini suara ibu yang kecil di saya nih ya. Oh, sama Hmm. kita. Oke, seperti itu. Ya baik, nggak apa-apa ya. Kita maksimalkan saja yang ada. Oke, Ya. mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, kita lanjutkan. Tadi ada mad muttasil yang artinya apa? Tersambung. Berarti munfasil itu sebaliknya Pak Bu. Muttasil tersambung, munfasil Terpisah. terpisah, betul ya. Munfasil itu Bapak Ibu sekalian terpisah. Ya. Ini dari segi bahasa ya. Dari artinya. Artinya adalah terpisah. Kalau muttasil tersambung, kalau munfasil terpisah. Sedangkan tadi wajib itu adalah keharusan. Kalau jaiz, kalau jaiz itu boleh. Artinya boleh ya. Nah, boleh. Nah, boleh dicatat nih ya. Jadi mad munfasil yang hukumnya jaiz. Nah, ternyata kenapa di sini mad munfasil yang hukumnya jaiz? Ya kita lihat dulu ya, kita baca dulu di sini. Dalam Mushaf Al-Quran Indonesia tajwid berwarna diberikan warna hijau. Kalau mad muttasil tadi diberikan warna biru, sedangkan mad jaiz munfasil diberikan warna hijau. Ya, baik ini untuk Bapak Ibu sekalian, istilah-istilah ini sebetulnya hanya ilmu saja ya. Andai pun di sini ada yang istilah-istilah aku misalkan Bapak Ibu masih bingung, masih pusing, nggak apa-apa. Dan karena materi yang sudah kita bahas secara khusus itu adalah di materi yang tadi di halaman 11 ya, latihan.
Nah, kalau ini ilmu-ilmunya, ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, tanda mad jaiz munfasil bisa diketahui dari segi tanda, yaitu yang pertama tadi apabila tanda alis bertemu dengan alif berharokat dalam dua kata atau alis bertemu dengan hamzah, gitu ya. Ya. Nah, sedangkan di sini bisa dilihat dari bentuk ketebalan tanda alis lebih runcing. Nah, ini seperti ini Pak Bu ya. Jadi kalau jaiz itu lebih runcing, kalau misalkan andai pun mushaf Al-Qur'annya tidak berwarna, ya. Andai pun mushaf Al-Qur'annya tidak berwarna. Kalau berwarna sudah aman, tinggal kita tentukan saja warna hijau itu mad jaiz, warna biru mad wajib. Nah, seperti di sini, lihat, ada di ayat 55. Faman syaa, ini mad wajib, mad jaiz Pak Bu. Ayat 55 paling bawah. Mad wajib. Nah, itu kan ya. Bisa diketahui langsung oleh Bapak Ibu sekalian. Oh iya, warna biru nih, mad wajib. Ya. Sedangkan di bawah ayat 56 paling bawah yang tadi kita baca illa a. Itu yang mana tuh? Illa wajib atau jaiz? Jaiz. Ah, bisa ya insyaallah ya untuk menentukan ya. Nah, sedangkan coba kita akan testing ketika Bapak Ibu sekalian melihat tanpa ada warna. Nah, di sini karena sudah saya kumplitkan ya, mushaf Al-Qur'annya ada yang berwarna ataupun yang tidaknya. Nah, kita lihat. Nah, contoh di sini Pak Bu. Nah, sebentar, kita surat Al-Baqarah. Nah, kita lihat. Contohnya adalah di ayat sebentar. Nah, ini nih. Ayat 33 di awal tuh. Ayat 33 Pak Bu. Bisa dilihat di sini qala ya, ada ya. Nah, qala ya. Di sini ya-nya jaiz atau wajib? Jaiz. Jaiz. Ya, bisa dikenal dari apa saja Pak Bu? Bentuknya runcing. Alis. Bentuknya runcing. Terus yang berikutnya? Ketemu alif berharokat atau ketemu hamzah dalam dua kata. Meskipun nyambung nih, nanti ada pembahasannya Afwan, ya, ada pembahasannya nanti. Berikutnya nih, bi asma'i. Nah, itu wajib atau jaiz? Wajib. Bisa dilihat dari apa saja Pak Bu? Alis ketemu hamzah. Alisnya tebal. Bentuknya alisnya tebal, ya, gemuk. Ada hamzah. Dan bertemu dengan hamzah yang bentuknya kepala ain. Nah, itu ya, alhamdulillah. Berarti Bapak Ibu sekalian bisa menentukan mau berwarna ataupun tidak berwarna. Tuh ya. Yang ini berwarna sudah barang tentu jelas sekali ya. Yang mana wajib, yang mana jaiz. Nah, sedangkan yang tidak berwarna pun juga aman. Alhamdulillah sudah bisa ya. Berarti di sini Bapak Ibu paham ya. Baik, contohnya apa? Di sini nih. Alis bertemu hamzah dalam dua kata, yaitu fala dan a'budu, terpisah. Maka di sini ada istilah munfasil, boleh terpisah. Nah, boleh terpisah itu ketika apa Pak Bu? Ketika kita berwakaf misalkan. Ketika kita berwakaf, falanya jadi 4 harokat atau 2 harokat? Ketika berwakaf. 2 harokat. Ya, ketika berwakaf ya. Tapi ketika diwasolkan menjadi 4 sampai 5 lagi. Fala a'budu. Nah, seperti itu. Nah, sedangkan ketika diwakafkan ya'rifunaha. Nah, itu boleh. Nah, maka itu disebut jaiz, Pak. Pak Bu ya. Maka ketika diberikan hukum jaiz boleh terpisah karena memang kondisinya dua kata. Nah, oke, ini sedikit nih Pak Bu. Kalau di sini ada kalimat funaha ya, ada alis, kira-kira di depannya hamzah yang seperti apa Pak Bu? Hamzahnya yang seperti ini atau alif berharokat? Kira-kira. Yang ini nih. Ini nih. Ayo. Pak Bu. Alif berharokat. Nah, alif berharokat. Karena bisa dilihat dari warna, bisa juga dilihat karena terpisah. Ya,
bisa juga tipis ya, karena terpisah juga nih. Naha kan nggak ada hamzah. Karena kalau misalkan kalau wajib itu nggak bisa dipisahkan hamzahnya. Kalau ini kan nggak ada hamzahnya tuh, ya. Oh, hamzahnya nggak ada Pak Bu. Berarti otomatis ini bukan bertemu dengan hamzah yang kepala ain, tapi hamzah yang alif berharokat. Nah itu ya, alhamdulillah. Dan ternyata Bapak Ibu sekalian, di dalam mushaf Al-Quran ada yang menyerupai. Kita lihat di sini. Ini alis bertemu dengan hamzah kepala ain atau hamzah yang alif berharokat. Ini. Ah, ya betul ya. Alis bertemu alif berharokat. Berarti kalau alis bertemu alif berharokat, nih lihat Pak Bu. Nah ini nih, ini keterangan ini. Mad jaiz munfasil apabila ada tanda alis bertemu dengan alif berharokat dalam dua kata, ya. Sedangkan kita nggak tahu nih dua kata dan satu katanya, ya. Misalkan nggak tahu nih kita, tapi kita hanya bisa melihat dari tanda alis bertemu dengan alif berharokat. Ternyata di sini ada alis bertemu dengan alif berharokat, Pak Abu. Ini wajib atau jaiz? Kira-kira kalau kita melihat tanda, bukan warna, belum warna nih, belum warna ya. Kalau warna sudah pasti. Kalau warna biru apa Pak Bu? Jaiz. Kalau biru, wajib. Kalau biru adalah wajib, ya mutasil. Kalau warna biru. Nah, sedangkan ini misalkan kita tidak membaca kita tidak kita tidak bukan warnanya ya. Kita tidak membahas warna nih, tapi membahas tanda. Ya, tanda baca. Alis bertemu dengan alif berharokat. Kira-kira jaiz atau wajib, Pak Bu? Kayaknya jaiz itu karena satu kata ada. Ya, jaiz. Karena ini alis bertemu dengan alif berharokat. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, di sini ada catatan. Mad wajib mutasil yang menyerupai mad jaiz munfasil. Tuh, ya. Yang menyerupai nih. Saya temukan baru dua. Nah, barangkali Bapak Ibu sekalian kalau menemukan contoh-contoh yang lain boleh di-sharekan kepada saya, ya insyaallah. Nah, salah satunya di sini yang pertama adalah di Quran surah Al-Qasas. Al-Qasas ayat 76, yaitu latanu'u, itu satu kata Pak Bu. Ya, meskipun bentuknya seperti mad jaiz. Maka dari itu saya angkat nih, ya, karena ini jarang-jarang yang mengetahui nih Pak Bu. Jarang sekali yang mengetahui ini. Maka dari itu khususnya saya pribadi memerlukannya. Maka saya sharekan kepada Bapak Ibu sekalian, ya. Ternyata ada yang menyerupai mad wajib, yaitu di Quran surah Al-Qasas ayat 76, ya. Ini yang pertama. Terus yang kedua, ini pun juga sama, lihat, alis bertemu alif berharokat. Ini jelas banget kalau andai pun tidak ada warna nih ya, nggak ada warna, hitam putih saja Pak Bu, pasti terkecoh ini mad jaiz. Betul tidak? Ya, pasti terkecoh itu ya. Meskipun nanti ada alisnya tebal dan tipisnya. Ini kebetulan tipis nih. Alisnya ini alis ini Pak Bu, afwan. Ini alis font huruf ya. Jadi font hurufnya alisnya semuanya sama ya, mau wajib mau jaiz gitu ya. Kalau ini saya ambil dari mushafnya langsung ya. Dari mushafnya langsung ketebalan mad wajib ya. Oke, catatannya ya, sudah ya. Jadi mad wajib mutasil yang menyerupai mad jaiz munfasil. Nah ya, catatannya ini Pak Bu. Dan ternyata ada sebaliknya Pak Bu. Ada sebaliknya nih. Kalau yang ini mad wajib mutasil yang menyerupai mad jaiz munfasil, sedangkan yang ini ya, ini Masya Allah ya, ada sebalikannya. Catatan yang kedua adalah mad jaiz munfasil yang menyerupai mad wajib mutasil. Kita lihat Pak Bu, kira-kira alis bertemu dengan hamzah seperti ini mutasil mad wajib atau mad jaiz? Secara tanda, bukan warna ya. Apa kira-kira Pak Bu? Mad jaiz, wajib. Kalau dari segi tanda dulu, ini kita belum membahas dua kata satu katanya ataupun warna ya. Tapi dari pelajaran sebelumnya. Nah, kita wajib. Nah, itu ya. Nah, gitu.
Karena kita mengenal alis bertemu dengan hamzah seperti ini adalah mad wajib. Nah, sedangkan ternyata di dalam Al-Quran ada mad wajib, ada mad jaiz munfasil yang menyerupai mad wajib, gitu ya. Salah satunya adalah di Quran surah Al-Isra ayat 49, ya. Ini waqalu ya. Waqalu satu kata, aidza kunna dua kata, ya. Tapi bukan waqalu nah gitu ya. Oke. Nah, ketika kita lihat lagi di sini ada Quran surah An-Nisa, Pak Bu. Nah, kira-kira nih, lihat dulu. Alis bertemu dengan hamzah kepala ain. Dari segi tanda wajib jaiz, Pak Bu. Dari segi tanda. Wajib dari segi tanda, ya. Ternyata di sini adalah mad jaiz, terpisah, Pak Bu, ya. Jadi kalimat ini awalnya seperti ini. Ha. Nah, ya. Ha. Dibaca panjang nih. Ha dan ula, ya. Dan ula. Nah, itu asalnya gitu. Ya, jadi ula. Ha dan ulai, gitu ya. Nah, ini baru yang di depannya baru mad wajib karena ini lai itu satu kata, gitu ya. Nah, gitu Pak Bu, ya. Ini catatan yang mana mad jaiz munfasil yang menyerupai mad wajib mutasil. Kalau di dalam mushaf Al-Qur'an tajwid berwarna sudah aman, ya. Karena kalau misalkan berwarna, atau kita cek nih, ya, kita cek Quran surah An-Nisa ayat 143, ya. Ayat 143 kita cek langsung, ya. Quran surah An-Nisa ayat berapa tadi Pak Bu? 143. 143 sebentar. Astagfirullahaladzim sebentar. Nah, ini 143. Nah, cepat di sini sebentar. Nah, ini. Oke, 143. Tuh, lihat Pak Bu. Ya. La ilaha. Tuh kan berwarna hijau. Nah, berarti di sini bisa diketahui nih, ya. Kita testing, Pak Bu. La-i itu wajib mad jaiz. Ayat 143. La mad jaiz. Ilaha. Nah, haknya. Kelihatan tuh. Ada kelihatan, Pak? Kelihatan. Yang Ini mana? Jaiz itu Ustaz. Jaiz sama. Kalau ulai Satu kata jaiz, satu wajib. kata wajib, ya. Terus wala jaiz wajib. Jaiz. Nah, hijau jaiz. Terus ilaha. Nah, lagi ada alis tuh. Wajib. Nah, hijau Bu. Itu hijau, jaiz. Hijau. Dari warna ini bisa diketahui. Ini jaiz, baru ulai, baru itu wajib. Ya, ini dari segi warna bisa diketahui dari segi warna. Andai pun ini tidak berwarna, gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, catatan di sini memang enggak banyak, ya. Memang enggak banyak. Yang saya temukan dua-dua banget ini, ya. Yang menyerupai mad wajib 2, yang menyerupai mad jaiz juga 2. Ya. Ini hasil dari deresan, ya, hasil dari deresan gitu kan. Ketika membaca, oh ini ada contoh nih. Ada contoh mad wajib yang menyerupai mad jaiz. Ada contoh mad jaiz yang menyerupai mad wajib. Ini baru saya temukan 2. Barangkali nanti Bapak Ibu sekalian di bulan Ramadan, ya, kita semua, ya, ketika deresan membaca Al-Quran, kalau menemukan boleh di-sharekan, ya, biar jadi manfaat juga, nanti jadi jariah juga untuk Bapak Ibu sekalian. Ditempelkan hasil dari pencarian Bapak Ibu sekalian, ditempelkan di modul Sobat Ngaji, insya Allah mantap, ya. Baru 2 nih, baru 2, ya. Baik, sampai sini bisa dipahami, ya Bapak Ibu sekalian, ya. Intinya selebihnya praktek. Yang penting paham praktek yang tadi di halaman 11, ya. Di halaman yang sebelumnya kita praktekkan sudah oke. Itu sudah menjadi penentu. Karena kalau yang ini menjadi wawasan saja, ya, menjadi pengetahuan saja.
ya, karena penting juga ya kalau misalkan mudah-mudahan harapannya Bapak Ibu sekalian ketika dibahas yang ini ada gambaran oh ternyata sekarang itu bisa bisa menentukan wajib yang mana, jaiz yang mana ya. Bisa dari warna, bisa dari bentuk tanda alis, bisa dari pertemuan alis bertemu hamzahnya satu kata atau dua kata, atau hamzah kepala ain atau hamzah alif berharokat gitu ya kurang lebih ya kira-kira. Baik, Bapak Ibu sekalian barangkali ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjutkan? Kalau panjangnya Ustadz sama ya? Sama. Sama Maka panjangnya. dari itu kalau Bapak Ibu bertanya praktek sudah beres. Sudah beres, Bapak Ibu sekalian, tidak usah memikirkan di sini prakteknya sama atau tidak, praktek sama ya. Sama, ya. Sama yang Bapak Ibu Cuma praktekkan namanya tadi beda ya. ya. Ya itu ya. Nah, sekarang untuk memantapkan tanda yang kita baca 4 sampai 5 harokat itu apa saja ya. Satu kata dan dua katanya bisa ditentukan atau bisa diketahui tidak hanya dari satu bentuk ya, tapi ternyata bisa dilihat dari warna, bisa dilihat dari ketebalan tanda alis, bisa dilihat dari pertemuan alis bertemu hamzahnya seperti itu ya. Terus kita pun juga sudah mengetahui nih yang mana hamzah, yang mana alif ya. Nah, di sini dua-duanya hamzah, sedangkan alif itu yang tanpa ada harokat ya. Terus muttasil itu tersambung, munfasil itu terpisah. Ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya jaiz. Bahkan ada yang menyerupai gitu ya kurang lebih ya seperti itu. Baik, sepertinya kita lanjutkan dulu Pak Bu ya. Baik, ilmu yang berikutnya. Ini meskipun Bapak Ibu masih bingung, nggak apa-apa. Karena ini memang belum tidak akan saya khususkan karena ini hanya ilmu-ilmunya yang kalau misalkan Bapak Ibu paham alhamdulillah, kalau belum paham boleh ditanyakan ya, boleh ditanyakan. Tapi catatan praktek sudah lancar ya. Praktek sudah aman, Bapak Ibu sekalian sudah lulus semuanya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, lanjutkan. Nah, ada lagi nih Pak Bu ya. Jadi sebetulnya banyak catatan itu di mad jaiz ya, banyak catatan. Tadi di riwayat nih ya, riwayat Hafaz yang dibaca 4 sampai 5 harokat, torikoh siapa Pak Bu? Masih ingat tadi torikohnya? Syatibiyah ya. Tapi kalau misalkan yang dibaca 2 harokat, torikohnya Imam Al-Jazari atau jalur torikoh apa Pak Bu? Toyibah An-Nashr ya, seperti itu. Nah, dari Imam Ibnu Al-Jazari. Nah, ini adalah mad munfasil ya, yang tadi ada yang membaca 2 harokat itu adalah mad munfasil. Jadi banyak catatan itu adalah di mad munfasil. Baik, di sini ternyata Bapak Ibu sekalian ada pembagian mad munfasil yang hukumnya jaiz. Yang pertama adalah mad jaiz munfasil hakiki. Nah, kira-kira hakikinya dulu nih, Bapak Ibu sekalian sudah paham tentang hakiki apa? Hakikat. Hak Ya. jelas. Nah, itu ya. Memang selayaknya seperti itu gitu. Hakikatnya seperti itu ya. Jadi mad jaiz munfasil itu hakikatnya Bapak Ibu sekalian bentuknya kayak gimana? Yang tadi nih. Nih. Mad jaiz munfasil ini hakikatnya gini Pak Bu. Pertemuan alis bertemu dengan alif berharokat. Ini hakikatnya gini. Dan dari secara bentuk terpisah. Betul tidak Pak Bu? Ya. Jadi hakikatnya mad jaiz munfasil itu bentuknya gini. Gini gimana Ustaz? Ya gini. Fala terpisah. A'budu terpisah. Gitu ya. Maka jangan. Gimana? Apaan? Gimana Pak? Kalau dari segi arti gimana Ustaz? Agak kurang jelas nih Pak Hari. Afwan. Kalau dari segi arti. Agak kurang jelas Pak. Kalau dari segi arti. Dari segi arti. Afwan. Ini kurang jelas ke sayanya ya. Nah, dari segi arti ya bisa Nah, kalau dari segi arti itu bisa jadi kita ada peserta yang belum tahu nih dari segi arti ya. Tapi mad jaiz munfasil itu hakikinya itu ya dari segi arti terpisah, dari bentuknya pun juga terpisah Pak. Ya, dari segi arti terpisah ya, dan dari bentuknya pun juga
terpisah. Itu hakiki, ya. Hakikatnya mad jaiz munfasil seperti itu. Nah, ternyata di sini kita lihat tuh ya. Tuh, hakikatnya gini kan, ya. Fasajadu terpisah. Illa terpisah. Iblis, nah, gitu kan? Dari segi kata perkatanya ya, terpisah. Ini hakikatnya seperti ini. Berikutnya sama. Ahaduhuma terpisah. Au kilahuma terpisah. Itu hakiki. Hakikatnya majaiz memang seperti itu. Tapi di sini ternyata ada majaiz munfasil hukmi. Nah, hakiki dan hukmi beda, ya. Kalau hakiki yang tadi secara secara arti terpisah dan secara tulisan pun juga terpisah. Kalau hukmi terbalik. Hukmi itu sebaliknya, yaitu majaiz munfasil yang terdapat pada dua kata yang secara tulisan dan maknanya bersambung. Tuh, Pak Bu, ya. Secara secara tulisan dan maknanya bersambung, namun secara hukum terpisah. Gitu ya. Contohnya ini, ya. Ini kira-kira Pak Bu mad jaiz munfasil atau mad wajib? Ya, Munfasil. 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 Dari bentuknya terpisah atau tersambung, Pak? Terpisah. Dari bentuk. Lihat, bentuk asli. Tersambung, ya. Dari bentuk aslinya tersambung, ya. Tapi dari segi makna tetap terpisah. Tapi untuk dari meskipun terpisah tapi tetap harus disambungkan, itu ya. Jadi nggak bisa dipisahkan. Nah, ya ayuha itu berasal dari ya dan ayuha. Nah, ya ayuha ini satu kesatuan, jadi nggak bisa dipisahkan. Makanya hukmi ini tidak hakiki, ya. Hukmi ini dari segi bacaan pun juga harus tersambung, dari segi maknanya pun juga tetap harus tersambung, tapi hukumnya tetap terpisah, gitu ya. Hukumnya jaiz, masih jaiz munfasil. Bukan jadi wajib, tetap jaiz karena ada dua kata, ada ya dan ayuha. Tapi dari segi baca, Bapak Ibu nggak bisa dipisahkan. Qul ya ayyuhal kafirun. Nggak bisa, ya. Nggak bisa, nanti maknanya nggak akan sempurna, ya. Jadi kalau hukmi itu dari segi bacaan harus tersambung, dari segi tulisan pun juga tersambung, Bapak Ibu sekalian. Ya, ini luar biasanya ya. Kalau kita hanya membaca saja, Pak Bu. Ini kalau para ulama terdahulu untuk berikhtiar menyusun tanda baca, ya, huruf-huruf Arabnya, itu luar biasa perjuangannya ya. Kalau sekarang kita lebih mudah, ya, lebih mudah baca saja langsung, itu seperti itu ya. Maka dari itu ini seperti ini ya, ada istilah hukmi dan hakiki. Contoh yang lain Pak Bu, lihat di Quran surah An-Nisa ayat 109. Ha antum, ini munfasil wajib atau jaiz Pak Bu? Munfasil Jaiz. atau mutasil? Jaiz. Jaiz ya, munfasil ya. Nah, tapi dari segi bentuk terpisah atau tersambung? Dari segi bentuk. Tersambung. Dari segi Tulisan. tersambung. Tulisan Ya. tersambung. Ya, dari tulisan, dari segi bentuk tulisan tersambung, ya. Tapi dari makna tetap terpisah, ya. Ha dan antum. Tapi dari segi bacaan, Bapak Ibu sekalian, tidak boleh dipisahkan, ya. Maka dari itu hukmi itu dari bacaan jangan dipisahkan, dari bentuk tulisannya pun juga nyambung seperti itu. Dan hukumnya tetap, memang hukumnya terpisah jaiz, ya. Tapi dari segi membacanya pun juga tidak bisa dipisahkan, ya. Maka ini sama dengan yang ini Pak Bu. Nah, sama dengan yang ini nih, tuh. Haula, ya. Haula ini termasuk jaiz yang hukmi juga, karena dari segi tulisan tersambung, ya. Dari segi bacaan pun juga harus tersambung. Haula harus tersambung, ya. Nggak bisa haula, nah itu ya, nggak bisa nggak bisa dipisahkan, gitu ya. Oke. Untuk kaitan dengan hukmi dan hakiki sampai sini bisa dipahami Pak Bu? Kalau ada yang mau ditanyakan boleh silakan. Kalau misalkan ada yang belum paham, silakan Pak Bu.
Itu kalangan kan Ustaz, kalau pemotongan apa namanya tadi, kalau berhenti ini nggak bisa berhenti di sini kalau yang langsung di sini. Yang mana? Yang hukmi? Ya. Iya, nggak bisa kan? Ya. Hmm. Jadi yang hukmi itu apa namanya? Hukum bacaannya nggak boleh Dipotong. terpisah. Jadi tetap jangan dipotong ya. Hmm. Jangan dipotong atau dipisahkan. Hukmi itu hukum bacaannya tetap memang terpisah, tapi dari segi bacaannya harus nyambung, ya, harus disambungkan apa sesuai dengan tulisannya, ya, bentuk tulisannya nyambung, maka cara bacanya pun juga harus nyambung dan nggak boleh dipisahkan. Kalau dipisahkan maka nanti maknanya terputus, seperti itu, ya. Baik, ada yang lain Pak Bu? Sampai sini hakiki dan hukmi bisa dipahami ya? Ini ilmu-ilmunya, ya. Kalau praktek sudah barang tentu Bapak Ibu sudah oke, sudah paham nih. Oh, ini prakteknya ya gini, gitu ya. Itu amalinya, ya. Karena targetan kita di amalinya. Baik, kita lanjutkan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya tanya langsung Bapak Ibu sekalian, ini hukmi hakiki. Itu hukmi. Hukmi, alhamdulillah ya. Bisa langsung menentukan hukmi ini ya. Wajib jaiz. Jaiz. Jais. Alhamdulillah. Nah, itu cukup ya, cukup untuk segitu dulu apa? Segitu juga alhamdulillah Pak Bu ya. Bisa menentukan hukmi dan hakiki. Oke ya. Baik, kalau yang ini hukmi atau hakiki? Hukmi. Hati-hati Pak. Hukmi. Karena bacanya nggak boleh dipisah. Hukmi itu apa tadi? Bisa tuh, Ustaz. Yang nggak bisa dipisah bacanya. Jais itu. Ini jaiz. Cuman jaiznya hukmi atau hakiki? Hukmi. Apa kenapa Pak Eman hukmi? Nggak bisa dipisah. Wala Ini dan terpisah antum. tuh. Oh iya ya. Ini dari segi tulisan terpisah. Oh iya. berarti hakiki. Iya. Ya, jadi diingatkan lagi, yang namanya hukmi itu dua-duanya nyambung dari segi tulisan, huruf, dan bacaan. Kalau ini kan dari segi bacaan memang harus disambungkan, ya, memang apa namanya, wala juga bisa ini, wala antum. Nah, kalau yang ini hakiki, memang hakikatnya seperti ini, majaiz, ya. Baik, saya ulangi. Yang tadi hukmi itu adalah karena dari segi bentuk tidak ada yang terputus, ya, tidak ada yang terpisah. Ini hukmi. Kalau yang ini berarti hukmi hakiki, Pak, Bu. Itu tadi hakiki. Masih ada yang hukmi nih. Hakiki ya, terpisah. hakiki ya. Lihat dari segi bentuk ya, dari segi tulisan dulu deh. Ya, jadi untuk memprediksi hukmi dan hakiki itu dari segi bentuk dulu nih. Hurufnya terpisah tetap tuh, nggak nyambung. Kalau nyambung ini gini Pak Bu. Ini kan lah nggak bisa ya. Pokoknya nyambung itu adalah tulisannya nyambung ke sini gitu. Nah, ini tuh nyambung gitu. Ini kan nggak bisa nyambung. Nah, berarti ini hakiki, gitu ya. Oke, berikutnya lanjutkan. Nah ini hukmi hakiki kira-kira. Nah itu hukmi. Hukmi hakiki Pak Bu. Hukmi itu hakiki. Ma dan A. Ma dan A-nya nyambung tidak? Ma dan A-nya tidak nyambung ya? Enggak nyambung berarti? Enggak nyambung. Hakiki. Masih terkecoh nih kira-kira ya. Jadi sekali lagi hukmi itu alis dan alifnya itu nyambung. Nah, kuliah tuh. Di sini alis dan alifnya bersambung gitu ya. Ini mohon maaf ini ada anak-anaknya sebentar. Iya. Itu ya. Nah, ini tersambung. Siap. Satu kali lagi Pak Bu. Oke, survei membuktikan. Ini hukmi hakiki. Nah. Hakiki. Alhamdulillah ini kompak nih, hakiki ya. Ini hakiki, lihat tuh. Ya. Dari segi tulisan tidak ada yang nyambung. Jadi nyambungnya itu dengan alif ya. Jadi hukmi itu nyambungnya dengan alif langsung. Ya. Oke, siap. Terakhir ini Pak Bu, hukmi hakiki. Iya. Hakiki. Pak Eman? Hakiki. Yakin? Yakin hakiki Pak Eman? Iya. Ini kan bisa begini. Iya, hakiki. Iya, betul. Alhamdulillah ya. Jadi hukmi itu hanya di kuliah saja tuh. Ya. Hukmi ya. Nah, cuman ini
Untuk ilmu ini tidak terlalu diangkat ya, karena ini hanya pengetahuan saja. Ada hukmi, ada hakiki ya. Semakin kita paham dari segi baca, nah kita pun juga semakin pula menambah keilmuannya, yaitu dengan memahami, oh kok beda sekali nih mad jaiz yang ini dan mad jaiz yang ini. Bedanya dari mana? Kalau yang ini mah tersambung, kalau yang ini mah terpisah. Jadi biar praktek sudah bagus, sudah paham, baru ilmu-ilmunya yang seperti ini Pak Bu ya. Sehingga saya ingat waktu dulu itu ketika ngajar madrasah itu banyak anak-anak itu yang pada pinter mengenal nama-nama istilah ya. Mad wajib, mad jaiz, pokoknya istilah-istilahnya oke lah, idgham biguna. Tapi ketika praktek tidak idgham biguna. Ketika praktek tidak mad wajib muttasil, tidak mad jaiz munfasil ya. Karena apa? Terbalik belajarnya. Karena belajarnya itu adalah dari istilah dulu, dari istilah ke praktek. Kalau kita dari praktek dulu mantapkan, baru ketika diberikan nama istilah ini, Bapak Ibu sekalian bisa mulai paham. Oh ternyata ada yang terpisah, ada yang tersambung, gitu ya. Tapi kalau dari segi baca, tetap yang tadi Pak Bu, ya. Baik, alhamdulillah ya. Sampai sini, alhamdulillah sudah kita selesaikan ternyata modul B ini, Bapak Ibu sekalian ya, nggak kerasa nih ya, alhamdulillah. Dan sekarang kita akan mempraktekkan Quran Surah Al-Kafirun, dan selebihnya nanti Bapak Ibu praktekkan di rumah masing-masing sebagai tugas ya. Rekamannya sudah ada, sudah disediakan, nanti di-sharekan oleh Teh Syifa ya, insya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan mempraktekkan bersama-sama Quran Surah Al-Kafirun. Saya satu kali, semua satu kali, sambil kita bahas ya, sambil kita bahas nanti ya. Baik, siap Pak Bu ya. Mikrofonnya silakan dibuka. Ya, siapa Bu? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, diingatkan lagi prakteknya sama. Ukuran jarak madnya sama yang tadi Bapak Ibu praktekkan ya. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. Oke, catatan di sini Bapak Ibu sekalian di ayat ketiga, di sini ada hukum dengungan, ya. Ada hukum dengungan, tapi tidak saya prioritaskan, ya. Tidak saya prioritaskan karena apa? Belum kita pelajari, ya. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian ingin mempraktekkan boleh, ya. Andai pun misalkan Bapak Ibu tidak mempraktekkan sesuai dengan dengungan, tidak akan saya koreksi karena memang belum pembahasannya, gitu ya. Tapi kalau yang ingin mempraktekkan, monggo silakan ya. Ini prakteknya didengungkan atau diikhfakan. Antum, gitu ya. Oke. Siap, kita praktekkan. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala antum abiduna ma a'bud. Oke, berikutnya di sini ada catatan lagi. Di sini ada tanda bulatan ya, atau seperti angka 0. Di sini menunjukkan bahwa huruf madnya dihilangkan atau tidak dibaca panjang Pak Bu ya. Jadi dibacanya ana bukan ana itu ya, bukan dibaca panjang tapi ana langsung ke ain. Oke? Itu yang pertama. Terus yang ketiga di sini ada warna pink ya ataupun magenta, di sini didengungkan ya, tapi seperti biasa tadi saya sampaikan, apabila Bapak Ibu sekalian tidak mendengungkan, nggak akan saya koreksi karena memang belum pembahasannya. Tapi bagi yang ingin mempraktekkan silahkan
Ya, untuk saat ini sesuai pelajaran tidak diwajibkan. Ya, kalau hukum tajwid diwajibkan ya. Tapi untuk saat ini belajar, saya tidak mewajibkan dulu untuk mempraktekkan. Ya, tapi kalau ingin dipraktekkan, monggo silakan. Ini ya didengungkan ya. Jadi abidun ditahan. Ya. Terus berikutnya di sini ada warna merah, Pak Bu. Ada warna merah, huruf dalnya kita hilangkan. Ya, huruf dalnya kita hilangkan menjadi abadtum. Jangan sampai abadetum, ya, bukan abadetum dan bukan abadtum, tapi abad langsung ke taknya. Oke, siap ya? Siap, kita praktekkan. Wala ana abidum ma abadtum. Silakan. Wala ana abidum ma abattum. Nah, ini ya. Meskipun nanti ada yang ada yang tidak mendengung, nggak akan saya koreksi ya, karena bukan pelajarannya. Yang saya koreksi adalah nanti ini Pak Bu ya, tanda alisnya ya. Baik, lanjutkan. Ini ayat 5 sama dengan ayat ketiga. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Alhamdulillah, shadaqallahul azim ya. Baik Bapak Ibu sekalian. Nah, ini kita mempraktekkan tadi 4 sampai 5 harakat, berarti jalurnya thoriqah syatibiyah. Syatibiyah ya. Dan ternyata Bapak Ibu sekalian, ada yang banyak mempraktekkan qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Itu jalurnya siapa Pak Bu? Jazari. Imam Jazari. Tapi ternyata masih banyak imam masjid di kita membacanya 2 harokat. Nah, kira-kira jalurnya Imam Jazari atau memang belum tahu itu dibaca 4 harokat? Kayaknya belum tahu. Ya, banyak ya. Bahkan ya itu ya. Mungkin bukan hanya imam. Saya tanya kepada Bapak Ibu mempraktekkan 2 harokat tidak kira-kira al-kafirunnya? Nah, itu dia. Kalau itu ini pengalaman satu saya Pak biasa. Bu ya. Ya. Sebetulnya sebelum saya tanyakan kepada Bapak Ibu, itu pengalaman saya dulu. Saya membaca 2 harokat tapi tanpa mengetahui itu jalurnya Imam Al-Jazari, nggak tahu gitu kan ya. Memang saya nggak tahu itu dibaca 4 harokat. Ya dibaca saja qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'bud wa la ana abidu ma abattum wa la antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Nah, itu ya. Sampai 1 napas tuh nggak diwakafkan ya. Nah, itu sekarang kita hilangkan karena kita sudah belajar ya Bapak Ibu sekalian, dibacanya 4 sampai 5 harakat karena jalur yang kita baca adalah jalur thoriqahnya Imam Syatibiyah. Adapun yang membaca 2 harakat ada 2 kemungkinan. Apakah memang mempraktekkan jalurnya Al-Imam Al-Jazari atau memang ketidaktahuan bahwa itu dibaca 4 sampai 5 gitu doang, seperti itu ya. Baik, kira-kira gimana Bapak Ibu sekalian ya? Levelnya ya tentunya nambah lagi nih. Alhamdulillah ya. Tapi saya ingatkan kembali Bapak Ibu fokus ke cara baca. Fokus ke praktek ya, ingat ke praktek. Nanti ilmu-ilmu itu akan datang dengan sendirinya, insya Allah ya. Dengan paham dengan sendirinya. Meskipun nanti saya ulas kembali, misalkan ditanyakan Pak, Bu ini majaiz mad wajib. Misalkan, aduh saya lupa lagi nih di untuk mengetahui wajib dan jaiznya yang mana misalkan ya, nggak apa-apa. Yang penting praktek sudah betul. Karena yang wajibnya itu adalah praktek Pak Bu ya. Untuk ini ilmu-ilmunya insya Allah. Baik, untuk al-kafirun jadi tugas nih untuk Bapak Ibu sekalian, silahkan nanti di-sharekan rekamannya.
dan juga insya Allah ini jadi bahan evaluasi ya, bahan evaluasi Oke. sehingga Bapak Ibu sekalian nanti semakin nambah modul, semakin nambah pula keilmuan ataupun level yang akan kita pelajari. Kira-kira modul A sama modul B beda, Pak Bu, ilmunya? Hampir sama, Ustaz. Alhamdulillah ya. Kalau misalkan kita ngerasa sama, meskipun itu level 2 gitu ya, berarti kita ya menikmati insya Allah ya. Mudah-mudahan kita merasa mudah sampai seterusnya Pak Bu. Insya Allah ya, mudah-mudahan ya. Kita ngerasa mudah sampai seterusnya insya Allah ya. Mau modul A, modul Amin. B, modul C. Mudah-mudahan rasa kemudahan ini kita dapatkan insya Allah ya. Tetap Amin. semangat insya Allah Bapak Ibu sekalian. Dan juga nanti sudah persiapan modul C ya. Sebagaimana 2 harokat sudah, 4 harokat sudah, kira-kira apalagi berapa harokat lagi kira-kira yang belum Pak Bu? 6. 6 harokat ya. Jadi nanti puncaknya di 6 harokat. Semakin kita nambah modul, semakin kita nambah level belajarnya juga. Mudah-mudahan sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa mudah-mudahan Allah senantiasa mudahkan kita, lancarkan kita di setiap perjalanan belajar kita insya Allah ya. Mudah-mudahan kita tetap diberikan keistiqomahan dalam belajar. Amin ya rabbal alamin. Amin. Mungkin hanya itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Barangkali sebelum kita tutup ada yang mau ditanyakan dulu? Cukup dulu, Ustaz. Ibu ya, Pak Hari? Ya, cukup dulu, Ustaz. Cukup ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Baik, mungkin hanya itu ya, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf atas segala kekurangannya, mau itu dari suara ya, afwan ya. Untuk suara memang belum bisa dikondisikan. Nah, cuman kemarin itu di kelas mana ya, lupa lagi saya. Ada di beberapa kelas yang suara peserta itu jelas banget Pak Bu, tidak terputus. Bunyinya itu nggak terputus meskipun panjang ya. Saya tanyakan kalau tidak salah di batch yang pertama kelasnya kelas modul C kalau nggak salah ya, modul C panjang 6 harokat. Dan ternyata itu kecepatan internetnya yang luar biasa ya. Kecepatan internetnya kalau tidak salah 50 Mbps. Saya saja ini 10 Pak Bu. Ya, ini baru 10 Mbps ini ya yang saya pakai. Jadi ketika semakin kencang internet dan ternyata suara pun juga semakin jelas Pak Bu. Ya. Dan rata-rata memang ada yang menggunakan pakai data handphone ya. Ada yang menggunakan di sini ada yang pakai data handphone Bapak Ibu sekalian. Paket data handphone atau WiFi semua ya. Wifi. Nah, kira-kira berapa Mbps Pak Bu? Kalau ada yang tahu ya. Kalau ada yang bingung apa itu Mbps misalkan ya. Itu kecepatannya ya. Ya. Tidak tahu kami. Yang tahunya itu saja. Iya, pasti bingung ya. Doang nih. Jadi kita itu saat ini hanya pakai saja langsung ya. Padahal di sini ada kecepatan Pak Bu ya. Ya saya juga mudah-mudahan ada rezekinya ingin lebih maksimal untuk Bapak Ibu sekalian karena berpengaruh ya. Tapi 10 Mbps pun juga kalau sinyalnya lagi bagus itu bagus. Ya seperti halnya tadi Ibu tanyakan saat kok suaranya enggak seperti minggu kemarin. Nah, berarti sinyalnya lagi jelek tuh ya. Sinyalnya lagi kurang bagus, enggak stabil. Tapi kalau sinyalnya sedang stabil itu insya Allah bagus juga ke suara ya. Tapi ada di kelas yang C itu jelas banget ada ya, jelas banget suaranya, nggak ada yang terputus seperti suara ya suaranya suara bukan suara sinyal gitu kan. Biasanya kalau suara sinyal ketika kita memanjangkan suara agak putus ya suaranya, agak mengecil. Nah, ini enggak, ternyata internetnya ya, kekuatan internetnya 50 Mbps Masya Allah ya. Baik, insya Allah kita maksimalkan saja yang ada. Mudah-mudahan sebagaimana tadi kita bahas ya, bahwa kita niatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang terjadi, kondisinya mau suaranya kecil ataupun ada kendala di internet ataupun apapun lah ya, insya Allah. Tapi insya Allah Bapak Ibu sekalian sudah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang insya Allah akan menghantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di sana ya, amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kebersamaannya. Sekali lagi saya mewakili tim ya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan kita senantiasa Allah berkati
berkahi, Allah mudahkan, Allah lancarkan di setiap langkah kita insya Allah ya. Dan juga terima kasih kepada Kang Alvin yang sudah mulai bisa menemani kita. Mudah-mudahan Kang Alvin sehat selalu, tim Amin. juga sehat selalu, dan mohon doanya juga saya juga mudah-mudahan bisa membersamai terus Bapak Ibu sekalian ya, sehat, dan juga terutama Bapak Ibu juga sekalian insya Allah mudah-mudahan sehat ya, karena Rasulullah pernah bersabda, ni'matani maghbunun fihi makatsirun minan nas ya, ada dua kenikmatan yang seringkali manusia lalaikan, yaitu as-sihhatu wal farugu, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Karena betul kalau kita sehat ada waktu luang kita bisa hadir, tapi kalau misalkan di antara salah satu itu gak ada, nah itu ya ada kendala ya, waktu luangnya ada tapi kita sedang sakit. Kesehatan ada tapi gak ada waktu luang, tetap gak bisa hadir. Maka itu ini nikmat yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan Allah berikan seterusnya ya, kita selesaikan di Sobat Ngaji, dan entah berapa lama kita nggak tahu ya. Pokoknya selagi kita mempunyai usia kita manfaatkan ya, selagi Bapak Ibu sekalian masih memerlukannya manfaatkan, seperti itu ya. Baik, alhamdulillah sebentar lagi kita pun juga menghadapi bulan Ramadan ya. Mudah-mudahan usia kita disampaikan ke bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita banyak program terbaru di bulan Ramadan. Oh Dan iya juga Ustaz, mau tanya Ustaz. ya, Mau tanya Ustaz. Boleh. ya pasti ini tentang Ramadan nih. Jadwal Iya. berikutnya gimana gitu ya. Iya, iya betul Ustaz. Gimana? Ya, ya jadi sebetulnya saya pun juga sedang menunggu Pak Bu ya. Kita meeting belum ada ketuk palu ya, apakah Ramadan mau di agendanya, kelasnya seperti apa, apakah lanjutannya, apakah bergeser waktunya, karena kalau saya lihat dari segi waktu itu pasti bergeser ya, tidak malam lagi, karena waktu malam itu kita pakai nanti sholat taraweh, terus kita pakai ya tilawah Al-Quran gitu kan ya, dan seterusnya gitu kan, berarti bisa jadi ada pergeseran. Nah untuk pergeseran itu, ini yang bertanya tidak hanya Bapak Ibu, semua kelas bertanya, ini gimana di bulan Ramadan, jadwalnya kapan gitu ya. Jadi untuk saat ini belum bisa kita pastikan Bapak Ibu sekalian, jadi mohon dimaklum nih ya, mohon dimaklum karena apa? Kita sedang memikirkan ya, karena pergeseran waktu itu luar biasa Pak Bu ya, karena waktu saya jadwal kosongnya malam, ketika digeser, wah itu luar biasa, akan ada perubahan, akan ada pergantian juga bisa jadi ya. Mudah-mudahan kita masih bisa bersama-sama insya Allah ya. Tapi hanya di bulan Ramadan saja kita akan coba kondisikan ya Bapak Ibu sekalian ya. Untuk saat ini belum ada informasi ya. Jadi Kang Alvin juga pasti tahu lah ya. Ini belum ada ketuk palu Pak Bu ya, karena kita pun juga masih bingung. Masih bingung itu ya, ada pergeseran waktunya gitu. Ya, Betul. sedangkan waktu saya dari pagi sampai sore masih full tuh Pak Bu ya. Nah, tapi ketika di bulan Ramadan biasanya ada ada perubahan biasanya ya. Jadi nanti nunggu jadwal di saya mungkin ya. Terus nanti kita meeting kembali. Ya, pokoknya bersabar saja Bapak Ibu sekalian, tunggu hasilnya. Insya Allah kita akan memaksimalkan, akan memberikan yang terbaik kepada Bapak Ibu sekalian ya. Andai pun misalkan ada pergeseran yang tidak sesuai dengan waktu yang kita punya gitu ya. Nah, harap maklum saja. Insya Allah kita akan tetap melanjutkan. Mungkin bisa di bulan Ramadan, bisa juga nanti Syawal. Baik, ya Pak, Bapak Ibu sekalian ya, bisa jadi di Syawal. Cuman keinginan saya ingin tetap melanjutkan ya, karena bulan Ramadan ini Bapak Ibu pun juga membutuhkannya ya, apalagi bulan yang penuh berkah ya, bulan yang pahalanya dilipat gandakan, kita belajar pun juga dilipat gandakan insya Allah ya. Baik, mohon doanya saja ya, kita sedang memikirkan itu ya. Jadi yang bertanya ini bukan hanya Bapak ya, sebelum Bapak bertanya saya sudah menjawab tadi ya, pasti kaitannya dengan gimana waktu di bulan Ramadan gitu. Masya Allah Kang Alvin ya, luar biasa ya. Luar biasa. Masih semangat, alhamdulillah ya. Baik, itu saja Bapak Ibu sekalian ya. Jadi masih tetap menunggu dulu ya, insya Allah. Ya. Baik, alhamdulillah. Untuk kajian pada malam hari ini saya cukupkan dulu. Kita tutup dengan doa alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Ari, barakallah. Semoga ilmu yang diberikan kepada Bapak Ibu semua, kepada kita semua menjadi
ilmu baru gitu. Tadi saya catat ini benar-benar saya rasa Bapak Ibu semua sepakat dengan saya seharusnya bahwa semua materi yang disampaikan pada hari ini itu semua daging semua, Masya Allah. Itu luar Alhamdulillah. biasa. Saya juga baru baru tahu ternyata, oh ini ternyata beda loh antara imam ini dan imam ini. Wah, itu luar biasa sekali, ilmu baru juga buat Bapak Ibu semua, buat kita semua gitu ya. Dan Amin. salah satu tadi di akhir juga Ustadz bilang bahwa semakin nambah modul itu semakin nambah keilmuan kita juga. Jadi jangan lelah untuk menuntut ilmu, Bapak Ibu semua jangan lelah juga, jangan pernah patah semangat ketika sedang menuntut ilmu juga. Ini sebagai pengingat bagi kita semua. Itu saja mungkin. Terima kasih Ustadz Ari, terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kelas pada malam kali ini ya. Semoga Bapak Ibu semua dan serta Ustadz diberikan kesehatan selalu, Amin, amin ya diberi Allah. kelancaran segala urusannya. Semoga kita semua juga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala juga ya. Itu saja mungkin dari saya selaku MC di sini. Mohon maaf kurang lebihnya apabila ada kesalahan, karena ini juga jujur perdana saya menjadi MC gitu ya. Terima kasih. Syukuran, Kak Alvin. Terima kasih semuanya. Alvin pamit undur diri, saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sampai jumpa di Terima pertemuan kasih nanti. Ustaz Ya, Ari, informasinya ditunggu ya, Kang sama-sama Bapak Ibu Alvin, sekalian. terima Siap. kasih. Ya, Alhamdulillah. alhamdulillah.